Jadi saya rencana untuk tahun 2024 itu akan maju sebagai calon Bupati Merauke. Tahun 2024. Yang juga akan kita persiapkan untuk melangkah selanjutnya tidak hanya sebagai calon, tapi atas dukungan, atas doa dari saudara-saudara, mungkin itu yang bisa mengantarkan saya nanti. Baik, selamat sore untuk kita semua. Bapak Ketua Adat, Ibu Ti yang saya hormati, saya punya orang tua dari Yang Gandor yang saya hormati, Bapak-bapak adat yang lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya hormati, saya kasihi. Saya mohon izin untuk bicara. Ya, mohon izin untuk bicara, untuk menyampaikan isi hati, sekaligus juga mungkin menyampaikan maksud-maksud ke depan. Sehingga mungkin orang tua, terus saudara-saudara semua, adik, kakak, termasuk kita pun mama-mama bisa dengar. Terus nanti Bapak dan orang punya pendapat seperti apa, pandangan seperti apa terhadap saya. Nah, itu silakan saja. Mungkin sore hari ini waktu yang baik mungkin untuk kita bicara. Ya, di hari terakhir tahun 2023 ini. Ya, supaya nanti mungkin tahun 2024 ada suasana yang baru. Begitu. Karena orang bilang kalau tidak ada sesuatu yang baru berarti kita masih tetap begitu-begitu saja. Ya, sehingga saya harap melalui pertemuan sore hari ini bisa saudara-saudara dengarkan secara langsung. Saya bukan orang baru di Buti. Ya, mungkin saudara-saudara sudah kenal saya sejak lama. Cuman dalam urusan-urusan seperti ini mungkin baru kali ini kita duduk untuk bicara. Sehingga forum ini saya pikir ini forum untuk membuka hati. Terutama saya. Saya buka hati, terus saya datang bawa diri, terus ya mungkin nanti mohon dukungan seperti itu. Tapi sebelum masuk itu saya sampaikan maksud dulu. Jadi dari rasa tidak hanya keprihatinan tetapi melihat, menganalisis, mencari-cari jalan keluar terkait dengan kondisi-kondisi kita saat ini, terutama kondisi masyarakat. Masyarakat ini juga bukan hanya masyarakat yang kerja di kota dan lain sebagainya, tetapi juga kita semua yang ada di sini. Terutama masyarakat di Buti sini. Karena saya lahir di tempat lain tapi besar di sini. Jadi saya bisa rasakan itu kondisi masyarakat di sini. Ya. Dan juga saya sudah jalan beberapa tempat termasuk ke Bapak orang di Yang Gandor sampai ke atas sana. Jadi paling tidak ada gambaran tentang kondisi kita saat ini. Secara khusus orang Marin, tetapi secara umum juga orang Merauke. Lebih umum lagi
kita bersaudara yang hidup di atas tanah ini. Sehingga masing-masing harus mengambil peran, masing-masing harus menunjukkan jati diri, masing-masing harus membawa diri dalam sebuah keberagaman seperti itu. Jadi saya mungkin ada yang belum kenal, jadi saya perkenalkan diri secara lengkap. Nama lengkap itu Joseph Vladip Gebsing yang ada tertulis di depan ini. Bapak dari Muli sana, mama dari atas. Iya, dari Sendang. Seperti itu. Tapi saya lama di sini. Memang bapak dari sana, mama dari, tapi saya lama di sini. Iya. Tinggal di sini. Tinggal di sini, sekolah di sini, pulang pergi sekolah di tempat lain, balik lagi masih tinggal di sini. Iya. Sehingga yang paling kenal saya itu orang-orang di sini, bukan orang-orang di sana dan di sana. Iya. Iya. Begitu. Tapi hubungan keluarga tetap kita jaga. Iya. Hubungan keluarga tetap kita jaga, komunikasi tetap kita jaga. Saya juga merasa bahwa ada tanggung jawab moral yang harus kita kerjakan untuk wilayah ini dan juga seluruh wilayah Merauke. Sehingga mungkin waktu tahun 2019 saudara-saudara orang tua juga semua mungkin mengikuti bahwa saya di tahun 2019 sudah melangkah, tetapi langkah saya itu terhenti karena satu dan lain hal. Tapi itu perjuangan yang kita lakukan. Perjuangan bukan hanya buat saya sendiri, tapi saya berjuang untuk banyak orang. Karena yang berada di samping, kiri, kanan, dan di belakang, yang ikut bersama-sama dengan saya itu juga mereka dengan dukungan, dengan semangat yang mungkin saya tidak bisa balas. Karena itu dengan kerelaan mereka datang memberikan dukungan. Untuk maksud yang sama nanti di tahun 2024 ini mungkin saya akan kembali lagi untuk menyampaikan maksud-maksud itu di depan umum. Tetapi sebelum saya sampaikan di depan umum itu, saya berpikir bahwa saya harus sampaikan dulu ke saya punya keluarga-keluarga. Saya punya saudara-saudara terdekat. Jadi ini Namik Lorek sudah panggil. Kemarin saya ketemu Bapak Ketua Adat. Kita sudah bicara sedikit. Tapi akan lebih baik kalau saya datang di sini saya buka hati saya. Jadi saya rencana untuk tahun 2024 itu akan maju sebagai calon Bupati Merauke. Tahun 2024. Yang juga akan kita persiapkan untuk melangkah selanjutnya tidak hanya sebagai calon, tapi atas dukungan, atas doa dari saudara-saudara, mungkin itu yang bisa mengantarkan saya nanti ke tujuan akhir daripada perjuangan ini untuk merebut Merauke 1. Saya selalu bilang bahwa saya ini tidak punya apa-apa. Saya juga bukan siapa-siapa kalau tidak ada dukungan dari orang tua, dari saudara-saudara. Jadi di sore hari ini saya datang bawa diri nih. Kamu lihat saya baik-baik. Ya, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, silakan nanti disampaikan. Tapi saya datang bawa diri. Saya datang permisi bahwa ini saya mau maju. Kalau sekiranya orang tua, saudara-saudari ada berjalan bersama-sama dengan saya, mari kita jalan sama-sama. Supaya tujuan besar ini kita bisa rebut, kita bisa capai, supaya kita bisa atur juga Merauke. Ada banyak keprihatinan. Ya karena mungkin orang tua guru, jadi kadang-kadang melihat sesuatu yang tidak pas itu juga saya juga miris.
Dan itu pasti saudara-saudara lebih tahu karena saudara-saudara yang alami. Sehingga dari kondisi-kondisi seperti itu mari kita duduk bicara sampai ke depan seperti apa. Ya saya juga mau dengar dari saudara-saudara sekalian. Dari bapak dorang, mama dorang. Mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan, bicara. Silakan bicara pada kesempatan yang baik ini. Tapi mungkin saya sudah sampaikan niat itu. Jadi mungkin akan terjadi beberapa bulan ke depan sampai dengan nanti bulan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Merauke. Dan saya sudah punya komitmen untuk ikut dalam kontestasi itu. Dukungan dari kita semua itu memperkuat saya untuk komunikasi lebih lanjut. Ya. Komunikasi politik kita sudah bangun, terus ya datang ke kelompok-kelompok masyarakat juga kita sudah lakukan beberapa titik. Nah, tapi saya merasa bahwa saya harus datang duduk bicara dengan Bapak Ketua Adat, Bapak dorang, saudara-saudara supaya mungkin ke depan itu kamu yang ada dan yang bersama-sama dengan saya, yang kasih kuat saya supaya saya bisa jalan. Begitu. Saya tidak bisa jalan sendiri tanpa kamu, tapi kamu yang ada bersama-sama dengan saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan singkat seperti itu. Nanti mungkin kita bisa bertanya kah atau mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan oleh saudara-saudara, bapak dorang terkait dengan kondisi ini, terkait dengan niat saya secara pribadi, tetapi juga menurut saya bukan hanya saya sendiri, tapi karena banyak keprihatinan yang terjadi sehingga saya boleh mengambil langkah seperti itu. Artinya ada kondisi-kondisi di mana mungkin kita berbeda pendapat atau ini, tapi untuk kepentingan kita semua itu harus kita duduk sama-sama bicara. Itu yang menurut saya penting. Ya ke depan pasti kita semua dapat tantangan banyak. Nah, alangkah baiknya kalau kita membiasakan untuk duduk bicara supaya langkah yang kita ambil ke depan itu juga sama-sama kita tahu bahwa oh ini ada langkah begini. Mungkin langkahnya tidak mulus karena pasti ada tantangan, tapi tujuannya harus kita rancang bersama. Mungkin itu sekilas yang bisa saya sampaikan. Bapak dorang, terutama Bapak Ketua Adat, ya saya dengan segala kerendahan hati saya hormat. Ya saya mohon dukungan, mohon pendampingan sehingga komunikasi saya dengan saudara-saudara yang lain, terutama dengan masyarakat, kita pun masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Ya. Mungkin ada saudara saya, Nasus, kita bisa panggil Nasus ya. Nah, mungkin juga bisa membantu saya. Sampai apa yang ya ini bisa jalan dengan baik. Tidak terlepas juga saudara-saudara yang lain. Ya. Supaya kita bisa bangun ini sama-sama, komunikasi dengan baik. Ya Tuhan sayang dukungan datang lebih banyak sehingga proses yang kita lalui ini akan berjalan dengan baik sampai tujuan akhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, waktu saya kembalikan Bapak Ketua. Ya. Ya. Ini matahari naik bro. Ya. Cerita-cerita biasa dong. Jadi karena saya ada ketemu salah satu orang. Bravo!